Shalom, salam jumpa Bapak Ibu saudara sekalian kekasih Tuhan. Kami ucapkan selamat beribadah bersama dengan kami di GKI Bromo Malang. Ibadah malam Natal 2021 ini akan dipimpin oleh Bapak Nikolas Kurniawan. Bapak Ibu saudara sekalian, kelahiran Kristus adalah kehadiran Allah di dunia sebagai momentum perdana untuk pembebasan manusia yang jiwanya terbelenggu, yang sudah lama menunggu hadirnya Sang Pembebas hidup dari segala nelangsa dan sengsara. Dialah wujud nyata dari Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita bangkit berdiri, mari kita sambut Dia, Sang Maha Pembebas. Saudara, marilah kita mengawali ibadah kita hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita dalam ibadah malam Natal ini berasal dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam Natal kembali kita diajak untuk masuk kepada sebuah perenungan yang bukan sekedar sebuah acara Natalan hari ini, tapi masuk kepada jantung Natal itu sendiri, yang membawa kita kepada sebuah karya nyata yang Allah lakukan buat dunia ini. Dan kasih-Nya adalah kasih yang membebaskan. Begitu pula kelahirannya adalah kelahiran yang membebaskan. Itulah tema kita hari ini. Dan dengarkanlah nas yang mengawali ibadah kita dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 12. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini
telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan jumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Marilah berhimpun, sambutlah Sang Pembebas yang telah lahir itu. Sukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Bahwa dipanggil dari padang raya menuju palungannya yang rendah, kita pun turun bergegas ke sana, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Malam itu, di dataran tinggi yang dingin, ada 6 orang terperangkap di tengah dinginnya udara pegunungan yang sangat menyengat. Mereka adalah seorang yang berkulit putih, seorang anggota gereja, seorang miskin dengan pakaian compang-camping, seorang kaya dengan pakaian mewah, seorang berkulit hitam, dan seorang pedagang. Masing-masing orang itu sedang berdiri berdiam mengelilingi api unggun yang sudah hampir padam nyalanya dan perlu kayu untuk menyalakannya kembali. Mereka hampir mati kedinginan, padahal masing-masing mereka memegang kayu bakar di tangannya, tapi tidak rela memberikan kayunya. Terungkaplah gumam benci penuh arogansi dari hati mereka. Apa? Aku harus memberikan kayuku untuk menghangatkan dia. Si hitam keturunan budak itu. Warna kulitku terang gemilang, sementara warna kulitnya, astaga, hitam, legam, kelam dan suram. Aku tidak rela, aku tidak rela, aku tidak akan pernah melayani dia. Harusnya dialah yang melayani aku. Sekali budak, ya tetap budak. Waduh, mengapa ada dia ya? Dia itu kan gerejanya beda dengan gerejaku. Alirannya beda, cara ibadahnya beda. Tidak seazas pula. Kenapa dia ada di sini ya?
Aku memang kedinginan banget. Tapi kalau aku berikan kayuku yang satu-satunya ini untuk menghangatkan orang itu, bisa-bisa aku disesatkan. No. Aku ini gak punya apa-apa. Lihat, bajuku lusuh, compang-camping. Sementara orang kaya yang bersalutkan emas itu, pelitnya minta ampun. Kikirnya gak karuan. Harusnya dia yang berikan kayunya ke api unggun. Kan dia gak rugi apa-apa. Malah bisa beli 1 truk kayu balok. Sementara aku bisa makan sehari saja sudah bagus. Baju dinginku ini buatan merek terkenal dari luar negeri. Sudah cukup bikin aku hangat sendiri. Jadi, untuk apa lagi aku berikan balok kayu ini untuk menghangatkan orang lain? Apalagi untuk dia, si miskin pemalas yang penampilannya ampun deh, weleknya pol. Aku tidak kenal balas budi. Yang aku tahu hanyalah balas dendam. Apalagi ke orang yang warna kulitnya beda denganku itu. Sudah beda warna, beda suku, beda keturunan. Apalagi dia berulang kali mendiskriminasi dan meremehkan aku. Berikan balok kayu untuk menghangatkan dia? No way. Aku malah akan pakai kayu ini untuk memukul wajahnya, biar dia jerah. Ini cuma mikirin cuan. Untung. Kalau gak nguntungin, mending buntungin aja. Jadi, Oe baru akan membeli kalau ada untungnya buat Oe. Simkon lah kau, mau tungsi liao. Ini kayu ukurannya kira-kira berapa? Kalau dijual laku berapa ya? Kayaknya di musim ekstrim gini pasti harganya bisa melambung. Bagaimana kalau Oe jual aja ke orang-orang di sini ya? Lau limangin Oe mai. Mau jiu loi? Mau ayah? Kalau tidak ada uang ya sudah, tidak usah beli. Balok kayu yang digenggam erat-erat oleh mereka adalah bukti dosa manusia yang dibanggakan dan digenggam erat. Mereka tidak mati karena hawa dingin di luar, tapi karena hawa dosa, penuh arogansi dan benci di hati mereka. Saudara, perhatikanlah kisah tadi yang diperankan hanya oleh satu pemeran saja, yang bahwa di dalam menggambarkan diri setiap kitab Isa terkandung gumaman dalam hati, dan dari hati yang beku kedinginan karena dosa. Makin dingin hati, makin dingin dunia ini, dan damai sejati makin mati. Dunia kedinginan, kau ku
Marilah kita datang kepada Tuhan dan kita mengaku akan segala dosa kita. Benarlah ya Tuhan, bahwa dinginnya hati kami itu adalah akibat dosa kami yang membekukan hati. Dosa kami yang membuat kami lebih memikirkan keakuan diri kami tanpa peduli kepada sesama kami. Sebegitu dingin dan bekunya hidup kami, menyebabkan kami tidak peduli, menyebabkan kami larut di dalam sebuah penikmatan diri sendiri, tanpa peduli sesama kami, tanpa melihat ada begitu banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Natal adalah peristiwa di mana Engkau datang menghangatkan bumi ini. Dari panas gemuruh konflik yang terjadi, dari dingin beku tidak peduli yang menjelajah dunia ini. Oh Tuhan, kami datang selaku umat-Mu, berserah diri, mengaku salah di hadapan-Mu. Ibarat orang-orang yang sedang memegang kayu bakar dan mempertahankan egonya masing-masing. Itulah kami ya Tuhan, gambaran kami ya Tuhan. Karena itu kami mohon ampun kepadamu. Kami mau dan makin lebih dalam lagi masuk kepada Natal ini, untuk memahami betapa hangatnya kasih Tuhan itu, merasuk ke dalam jiwa kami, membuat kami jadi pribadi-pribadi yang hangat dan menghangatkan sesama kami, bukan membuat suasana menjadi makin panas, atau sebaliknya membuat semua menjadi beku kedinginan tanpa peduli. Tuhan, kami berserah diri di dalam pengakuan ini, sambil memohon pengampunan yang daripada-Mu Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, hari ini orang lebih suka mengejar dan memperjuangkan kebebasan, tetapi tidak memandang pada karya pembebasan yang Tuhan kerjakan lewat anugerah-Nya yang ajaib. Karena itu dengarkanlah anugerah pembebasan yang Tuhan kerjakan untuk kita. Dari Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai 9 ayat 1 dan 5. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikianlah anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tapi firman Allah tak terbelenggu, kasih mencairkan hati yang beku. Dalam dunia dingin, kadang cukuplah untuk mengenali Kalik semesta. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, dunia kedinginan sebuah pujian yang memaparkan fakta buat setiap kita, bahwa di dalam belenggu dan penindasan manusia menjadi makin dingin satu dengan yang lain. Tidak peduli dan tidak ada lagi kehangatan yang menghiasi sebuah hubungan. Begitu pula hubungan manusia dengan Tuhan menjadi hubungan yang dingin dan tidak lagi hangat. Karenanya firman Tuhan hari ini biar boleh menghangatkan setiap kita di malam Natal ini. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa surgawi yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Di malam Natal ini kami datang berserah diri lagi kepadamu ya Tuhan, yang bukan semata kami menjadikan ini sekedar budaya atau kebiasaan bagi orang Kristen untuk merayakan Natal. Tetapi biar kami boleh diberdayakan oleh Natal ini, dikuatkan lagi untuk bercahaya bagi sesama kami, lewat sabda Tuhan yang akan membangunkan kami, yang akan menyalakan lagi api cinta yang membebaskan itu dari Sang Pembebas yang telah lahir. Roh Kudus, pandulah dan bimbing kami agar kami boleh memahami apa yang ingin Engkau tuturkan kepada setiap kami. Kami mohonkan biar kiranya oleh pimpinan-Mu sajalah kami boleh makin dibuat mengerti dan makin disemangati lagi untuk berjalan bersama dengan Tuhan, menjadi agen-agen pembebasan buat orang-orang di sekitar kami yang terbelenggu dan tertindas. Kami datang berserah diri ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kasih-Mu ajaib, dan kepadamu kami berserah. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan hari ini akan kita renungkan bersama terambil dari Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 dibacakan dari ayat yang ke-25 sampai 35. 25 sampai 35. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang bukan saja membaca naskah Natal ini, tetapi hidupnya menjadi naskah-naskah hidup bagi sesama untuk dibaca oleh mereka. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adakah cinta yang membelenggu? Saudara mungkin bertanya dan berkata bahwa cinta tidak ada yang membelenggu, Pak. Cinta itu selalu asik. Cinta itu selalu nikmat. Cinta itu selalu memberikan kekuatan, memberikan spirit dan semangat. Kalau saya lagi jatuh cinta, maka selalu ada gelora yang menyala-nyala di dalam hati. Dan saya sangat enjoy, saya menikmati cinta itu. Tapi cinta yang membelenggu, apakah ada, saudara? Sesungguhnya ada. Yang tanpa kita sadar, cinta itu sendiri adalah sesuatu yang kalau hanya ditafsirkan sebagai sebuah perasaan belaka, atau kalau hanya itu menjadi sebuah ekspresi yang sentimental belaka, saudara, itu adalah cinta yang dangkal. Kasih yang seringkali justru hanya sampai di mana kita merasakan, hanya sampai di mana kita merayakan, tetapi kita tidak memperagakannya kepada sesama kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ditanya kepada saya, adakah cinta yang membelenggu?
Saudara, menurut saya sangat ada. Contoh sederhana adalah kitab suci mengatakan cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Saudara, cinta uang sesungguhnya bukan cinta yang membebaskan, tapi cinta yang membelenggu kita. Cinta uang itu adalah justru makin membuat apa yang kita dapatkan itu justru mengikat dan membuat kita menjadi budaknya. Tanpa sadar kita menjadi orang-orang yang katanya memang penuh cinta, tapi cinta bukan kepada Tuhan, bukan kepada pribadi, tapi kepada harta, benda, barang yang tidak bernyawa, yang tidak dapat bernafas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi kita lihat di dalam liturgi pengakuan dosa, ada sebuah puisi yang didramatisasikan, The Cold Within, atau dingin di dalam hati. Saudara, ini merupakan sebuah puisi yang ditulis oleh seorang penulis sastra yang luar biasa di tahun 60-an, di mana terjadi masa diskriminasi melanda banyak bangsa waktu itu. James Patrick Kinney, ketika dia menuliskan puisi The Cold Within, atau dingin di dalam hati, atau dingin di dalam diri itu, sesungguhnya karena dia concern dan prihatin melihat diskriminasi yang terjadi pada waktu itu. Yang bukan sekedar diskriminasi antara orang yang berkulit tertentu kepada orang yang berwarna kulit yang berbeda. Problem the color of skin itu sebenarnya adalah bicara soal the problem of sin. Masalah dosa. Di mana orang dilihat dari warna kulitnya, dari perform tampilannya. Dan cinta pada waktu itu hanya dipraktekkan kepada sesama yang dalam arti engkau sama dengan aku. Engkau satu suku dengan aku. Engkau setipe dengan aku. Engkau satu bahasa dengan aku. Karenanya aku cinta kamu. Saudara, lihat bagaimana cinta yang seperti itu adalah cinta yang begitu dangkal dan sempit. Hanya cinta kepada orang yang sama dengan kita. Ketika mulai berjumpa dengan orang yang berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda warna kulit, dan berbeda hal-hal yang lain dari kita, kita mulai ragu dan lalu mengatakan, saya tidak bisa mencintai dia. Saudara, perhatikan, bukankah ini contoh cinta yang terbelenggu? Cinta yang terbelenggu karena warna kulit. Cinta yang tertindas karena perbedaan. Cinta yang akhirnya tidak terpraktekkan dengan benar karena justru melihat orang itu hanya dari kacamata perbedaan dengan sebuah semangat pembedaan. Dan membeda-bedakan ini akhirnya membuat cinta menjadi tereliminasi. Cinta sejati menjadi tidak ada lagi. Yang ada hanyalah cinta kepada orang yang saya mau cintai. Yang tidak mau saya cintai, saya tidak bisa cintai. Saudara, perhatikan bagaimana puisi itu tadi menghadirkan ada 6 orang yang tadi dimonologkan, yang mau mengajarkan kepada kita, inilah setidaknya 6 tipe manusia yang ada. Yang mempertimbangkan warna kulit, yang mempertimbangkan saya dari golongan strata ekonomi yang teratas, sementara ada orang dari golongan strata ekonomi yang terbawah. Belum lagi ada orang yang begitu bangga dengan kegerejaannya, sehingga dengan orang yang berbeda gereja, berbeda paham, berbeda aliran, kita lalu kemudian mulai mengatakan, oh, saya lebih mau mencintai yang seasas dengan gereja saya. Yang berbeda, sorry, saya tidak bisa. Saudara, perhatikan betapa sempitnya cinta itu. Dan di dalam puisi James Patrick Kinney, The Cold Within, dia mencoba memaparkan bahwa sesungguhnya cinta itu tidak harus dan tidak bisa membekukan hati manusia. Karena manusia sudah dibekukan oleh dosa. Kedinginan di pegunungan itu sesungguhnya membuat dingin hati mereka makin menambah dingin dan bekunya mereka. Saudara, inilah lawan kata cinta sesungguhnya, yang bukan benci. Lawan kata cinta itu bukan benci tetapi keakuan. Ketika aku diutamakan, itulah cinta hilang. Dan lawan kata cinta juga bukan saja keakuan tetapi juga kebekuan.
Kebekuan di mana lalu akhirnya menjadi kita tidak cair lagi. Dan akhirnya juga kekakuan menyebabkan kita tidak luas lagi di dalam kita bisa mengasihi. Padahal kasih itu liquid, saudara. Kasih itu adalah sesuatu yang cair, mengalir. Bukankah kita tahu lagu kasihnya seperti sungai? Saudara, ketika menuliskan puisi James Patrick Kinney, ini adalah puisi yang dari tahun 60-an sampai hari ini menginspirasi banyak orang. Dan menariknya, di zaman sekarang puisi ini masih cocok, tepat, sesuai dengan konteks kita hari ini, bukan? Saudara, kita kembali kepada setting dari masa kelahiran Yesus. Saudara, ketika Yesus lahir, menarik sekali saya mencoba meneliti dan melihat, menyelidiki ada orang-orang di sekitar Yesus yang dihadirkan, yang dicatatkan di dalam narasi-narasi Injil. Salah satunya dalam Lukas pasal 2. Kenapa harus dituliskan pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah? Siapa ini Kaisar Agustus? Saudara, dia penguasa tertinggi di Roma. Bahkan orang menjulukinya dia adalah dewa. Sosok yang dipuja begitu rupa. Pegang kuasa dan kendali atas pemerintahan Romawi. Dan dialah yang lalu kemudian memerintahkan untuk mengadakan sebuah pendaftaran sensus penduduk yang dilakukan pada waktu itu. Saudara-saudara, perhatikan, Yesus lahir, sang pembebas lahir itu di tengah-tengah kondisi orang-orang yang sedang dibelenggu oleh kuasa. Sedang dibelenggu oleh kebekuan pimpinan-pimpinan yang begitu arogan. Pemimpin yang tidak ada yang melayani. Pemimpin yang lebih suka untuk dilayani. Pemimpin yang pegang kuasa dan mengendalikan segala kuasa. Dan tidak boleh ada orang yang mencegah kuasa dari mereka itu bisa diberlakukan. Sudah perhatikan setting itu. Perhatikan bagaimana para penulis Injil, khususnya Lukas, mengkontraskan antara pribadi-pribadi seputar kelahiran Yesus. Ada Yusuf, ada Maria, ada Zakaria, ada Elizabeth, ada Yohanes Pembaptis, dan ada Simeon dan Hana yang tadi kita baca tentang Simeon. Saudara, itu dikontraskan dengan orang-orang yang pemerintahannya sungguh dijunjung tinggi. Mereka boleh dikatakan bangga dengan kuasanya. Mereka boleh dikatakan beku di dalam segala macam arogansinya. Mereka yang justru menganggap bahwa dengan kuasa saya menang. Dan akhirnya bentuk cinta apa yang mereka praktekkan? Cinta kuasa, cinta diri, arogansi. Dan akhirnya yang terjadi adalah sebuah pengkotak-kotakan yang mengkoyakkan hati banyak orang pada waktu itu. Saudara, tetapi mari kita perhatikan bagaimana figur-figur yang Tuhan pilih untuk menyatakan cintanya. Ada gembala-gembala. Figur yang boleh dikatakan, memang dikatakan mereka ini setara dengan imam, atau ada yang menyebutkan sebagai para pembantu imam. Karena mereka ditugasi, gembala itu, menjaga kawanan ternak, tetapi bukan sembarang ternak yang digambarkan atau di mana Tuhan menyatakan diri lewat para malaikat. Gembala ini adalah gembala-gembala pilihan. Gembala yang khusus untuk menjaga ternak-ternak khusus yang kemudian hari kelak nanti akan dikorbankan. Dan ternak itu harus yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Dan mereka sangat jaga sejak lahir. Ini tugas gembala. Sampai dewasa dan siap dikorbankan, maka para gembalalah yang memelihara domba-domba dan ternak-ternak yang ada pada waktu itu. Saudara, figur gembala sebaliknya dengan Kaisar Agustus atau pemerintahan yang ada pada waktu itu, zaman Kirenius memerintah di Syria. Saudara, pengkontrasan ini Tuhan ingin seolah memperlihatkan tentang kondisi arogansi dunia dengan segala kebanggaan kuasa yang dipegang, dengan kemahakuasaan Allah yang justru tercurahkan lewat sosok hamba Kristus yang lahir.
Dan disinilah kita lihat bagaimana kelahiran yang membebaskan itu terjadi. Saudara, banyak hal di dalam peristiwa Natal itu yang justru memang berbeda dengan pola-pola yang umumnya orang pikirkan. Salah satunya, ketika orang Majus datang 1 tahun kemudian mencari raja yang di atasnya bintang bersinar luar biasa. Sungguh ada sesuatu yang paradoks di sana. Raja yang dihiasi oleh bintang itu adalah raja yang justru lahir sederhana. Adalah raja yang lahir justru di dalam kehinaannya. Bukan tinggi posisinya, tapi kehambaannya yang lalu kemudian dia menjadi pribadi perekat di kemudian hari. Dan saudara-saudara, kelahiran yang membebaskan ini juga menegaskan lagi kepada kita tentang bagaimana Tuhan itu justru menghampiri orang-orang kecil, menghampiri orang-orang yang terbelenggu. Waktu itu pimpinan pemerintahan Romawi itu membuat banyak orang Israel menderita. Karenanya orang Israel menantikan pembebasan oleh Mesias yang akan membebaskan mereka dari kungkungan pemerintahan Romawi yang menindas mereka. Dan bukan itu saja, di dalam kehidupan sosial mereka ada belenggu-belenggu yang terikat satu dengan yang lain. Salah satunya adalah belenggu keagamaan. Di satu sisi pemerintahan ini menindas orang-orang asing dan orang Yahudi waktu itu, tetapi juga antar orang-orang beragama, bahkan orang agama Yahudi, para imam, ahli Taurat, kelompok orang Farisi. Mereka ini yang tampaknya memang beragama, tetapi justru membelenggu sesamanya tanpa melayani. Dan saudara-saudara, Kristus lahir melawan arus ini. Kristus lahir justru bertentangan dengan kondisi yang ada. Untuk apa? Untuk membereskan dan membawa kepada sebuah kondisi yang benar. Dan kelahiran yang membebaskan ini sesungguhnya adalah kelahiran yang harusnya kita juga butuhkan hari ini. Untuk terbebaskan dari berbagai macam belenggu-belenggu. Sudah 2 tahun saudara-saudara, kita berjalan bersama dengan pandemi ini. Dan di masa-masa ini ada banyak belenggu-belenggu yang kalau mau dideskripsikan ada begitu penuh sekali. Di tengah-tengah keluarga, penindasan di antara sesama kita, penindasan atau juga belenggu karena bencana dan musibah yang datang bertubi-tubi. Bukan saja penyakit, tapi juga musibah dari cuaca ekstrim yang terjadi. Saudara, semua ini ingin menuntun kita kepada sebuah kesadaran bahwa memang betapa rapuhnya kita. Betapa pada dasarnya kita memang tertindas. Dan betapa pada dasarnya kita ini perlu untuk bisa bebas dari ketertindasan itu. Dan tidak ada yang bisa membebaskan selain kasih Tuhan itu. Dan saudara-saudara, perhatikanlah di sini, tadi saya membaca di dalam Lukas pasal 2 ayat 25 tentang Simeon. Saudara, Simeon dan Hana memang tadi hanya dibacakan tentang Simeon, mau memberitahukan kepada kita tentang figur orang-orang yang menyambut lahirnya sang pembebas itu. Mereka menyambut dengan cara yang tepat. Kelahiran yang membebaskan itu bukan sekedar menjadi sebuah slogan, menjadi sesuatu yang tampaknya indah, yang tampaknya begitu memotivasi atau menginspirasi. Tetapi secara pribadi, perhatikan bagaimana Simeon itu menantikan penghiburan bagi Israel. Saudara, memang segala sesuatu bisa membelenggu hidup kita. Tapi firman Tuhan mengatakan orang yang menunggu, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dibarui kekuatannya. Dan Simeon menjadi contoh orang seperti itu. Dia adalah seorang yang benar dan saleh dikatakan, yang dikatakan Roh Kudus ada di atasnya. Saudara, berulang kali dari ayat 25 sampai 27, berulang kali kata Roh Kudus itu muncul. Saudara, ini membawa kita kepada sebuah prinsip, sekaligus juga tips untuk supaya kita bisa mengalami kelahiran Kristus yang membebaskan itu.
Sama seperti Simeon akhirnya mengalami berjumpa langsung dengan Yesus itu. Rahasianya apa, saudara? Rahasianya untuk supaya kita bisa mengalami kasih yang membebaskan. Love that set us free. Kasih yang membuat kita bebas dari segala belenggu hidup yang menindih dan menjerat. Maka yang pertama-tama, saudara-saudara, untuk supaya kita bisa mengalami kasih yang membebaskan oleh kelahiran Kristus itu adalah kita perlu punya fellowship with God. Untuk free, ingat F yang pertama adalah fellowship with God. Dan Simeon memiliki sebuah fellowship yang luar biasa. Perhatikan bagaimana ia benar dan saleh dicatat di sini. Benar dan saleh menunjukkan bahwa dia digunakan dalam bahasa Inggris righteous and devout. Righteous menunjukkan sebuah sikap hidup yang benar dan ada di dalam kebenaran dan setia kepada kebenaran. Saleh bicara soal sebuah ibadah, sebuah persekutuan yang karib dengan Sang Maha Benar itu. Dan inilah yang menyebabkan cinta kasih yang membebaskan itu teralami oleh Simeon. Sehingga ketika berjumpa, apa yang dia katakan? Hari ini ya Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai. Karena aku sudah melihat langsung kasih yang membebaskan terwujud nyata dan hari ini lahir. Di hari yang ke-8 pada saat Yesus disunat waktu itu. Maka Simeon melantunkan sebuah pujian pengagungan kepada Tuhan. Karena dia sungguh sudah mengalami yang namanya penantian yang panjang itu. Terbebaskan ketika dia melihat di hadapannya. Ada penafsir yang bertanya, bagaimana mungkin Simeon bisa mengucapkan sebuah perkataan bahwa sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi. Lalu ayat 30 dikatakan sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu. How come? Bagaimana Simeon bisa melihat bahwa bayi itu atau anak usia 8 hari itu yang dibawa untuk disunat itu adalah keselamatan daripada Tuhan? Jawabannya ada tadi yang saya sudah katakan. Fellowship with Holy Spirit. Fellowship in Holy Spirit. Ada fellowship with God. Di dalam roh dan juga dilingkupi oleh roh menyebabkan dia bisa melihat ini bukan anak biasa. Ini bukan sekedar bayi biasa. Ini adalah sosok pembebas yang dinanti-nantikan itu. Fellowship-nya with God oleh Roh Kudus. Dan di dalam roh itu menyebabkan dia bisa melihat ada Tuhan. Dia melihat adanya keselamatan lewat bayi yang dihadirkan di depan matanya itu. Saudara, hari ini memang kita tidak bisa beribadah secara normal lagi seperti 2 tahun yang lalu sebelum masa pandemi, bukan. Kita tidak bisa lagi yang namanya berfellowship untuk saling berpelukan, pegangan tangan dan sebagainya, bukan. Tetapi fellowship with God in Holy Spirit, itulah yang sebenarnya harus kita praktekkan senantiasa. Bukankah Tuhan mengatakan ada saatnya engkau akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bukan sekedar menyembah Tuhan di dalam gedung gereja. Tapi di dalam roh berarti tidak ada batasnya. Dimanapun kita berada, kita sesungguhnya terbebaskan oleh roh Allah. Untuk bisa beribadah anytime, setiap saat. Dalam segala keadaan. Saudara, untuk supaya kita bisa mengalami yang namanya cinta kasih yang membebaskan. Love that set us free itu. Yang kedua, seperti Simeon, dia bukan saja punya fellowship with God. Dikatakan tadi oleh Roh Kudus. Telah dinyatakan kepadanya. Oleh Roh Kudus dikatakan, ia datang ke bait Allah. Dan oleh Roh Kudus pula yang ada di atas hidupnya. Bukan saja fellowship, tetapi yang menyebabkan cinta yang membebaskan itu teralami. Adanya relationship with God. Apa beda fellowship dengan relationship? Fellowship sebuah ibadah penyembahan. Tapi relationship sebuah pertemanan sejati dengan Tuhan. Relationship bicara soal perkawanan sejati dengan Allah kita. Bersahabat karib dengannya senantiasa. Menjadi mitra dalam kita berjalan bersama-sama menghadapi dan bergumul dengan berbagai macam persoalan hidup.
Relationship kita dengan Tuhan itulah sebenarnya yang membawa kita kepada sebuah pembebasan jiwa dari keterkungkungan, dari begitu banyaknya masalah yang mengikat hidup kita, yang membuat akhirnya kita merasa tertindas dan kita selalu merindukan untuk bisa bebas. Saudara, fellowship, relationship. Dan yang ketiga, apa yang bisa membuat kita mengalami cinta kasih yang membebaskan itu? Saudara, yang ketiga adalah kita harus memberi diri untuk empowered, diberdayakan oleh Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan, bukan dipenuhi oleh berbagai macam pengetahuan tentang Tuhan, tapi dipenuhi oleh Tuhan yang berarti adanya sebuah pemberian diri untuk dipenuhi dan diisi lagi oleh Tuhan. Dan untuk itu, agar kita diberdayakan oleh Tuhan itu, kita perlu memberi diri kita untuk diberdayakan. Diberdayakan bukan sekedar bicara kita diam saja, tapi menyodorkan diri menjadi persembahan buat Tuhan. Saudara, tadi di dalam monolog kita melihat ada 6 orang yang memegang kayu bakar seperti ini, saudara. Dengan bangganya dia merasa kayu bakarnya itu harus dipertahankan. Dia tidak mau melepaskannya. Dia tetap menggenggam erat-erat. Dan dia tidak mau memakainya untuk menghangatkan orang lain. Yang dia pikirkan adalah diri sendiri. Yang dia pikirkan adalah justru bagaimana dirinya dihangatkan, tapi tidak perlu menghangatkan orang lain. Yang penting adalah bagaimana saya bisa berbuat bebas, tapi tidak berjuang untuk membebaskan orang lain. Saudara, satu problem di dalam puisi The Cold Within tadi berkaitan dengan api unggun itu adalah bicara tentang betapa egoisnya manusia. Kasih menjadi dipertahankan, bukan untuk dibagikan. Cinta kasih menjadi sesuatu yang dibanggakan, tapi tidak lalu kemudian disebarluaskan kepada orang lain. Saudara, dalam puisi itu dikatakan bahwa kayu di tangan mereka adalah dosa manusia yang mereka pegang, mereka nikmati, mereka tidak mau lepaskan. Tapi ketika mereka memberi diri dan meletakkan kayu ini di atas perapian, api baru bisa menyala lagi. Api unggun itu bisa menghangatkan lagi. Api unggun itu bisa mengenyahkan kegelapan lagi. Saudara, bukankah fungsi api itu ada 2? Menghangatkan, sekaligus juga menyalakan, menyinari sekitar. Saudara, api unggun justru menjadi sebuah hal yang sangat dibutuhkan saat orang-orang berkemah di puncak gunung. Dan untuk itu perlu memelihara api itu tetap menyala. Dan untuk tetap menyala perlu ada kayu bakar yang diberikan ke atas api itu. Dibakar dan hangus untuk supaya dia bisa menghangatkan dan menjadi cahaya yang menerangi sekitarnya. Saudara, empowerment by Holy Spirit, pemberdayaan dari Tuhan, itu harus diimbangi dengan pemberian diri kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa diberdayakan kalau kita tidak memberi diri untuk diberdayakan oleh Tuhan? Saudara-saudara, yang keempat, untuk supaya kelahiran yang membebaskan itu, cinta kasih Allah yang membebaskan itu dalam diri Yesus Kristus itu kita alami secara pribadi maupun di dalam keluarga kita masing-masing. Bukan saja butuh fellowship, bukan saja butuh relationship, bukan saja butuh empowerment atau diberdayakan oleh Tuhan. Tetapi yang keempat adalah encouragement. Sebuah penyemangatan, dorongan yang kita berikan, yang lalu kemudian membuat orang dengan hadirnya kita menjadi tersemangati lagi, menjadi termotivasi lagi, menjadi terinspirasi lagi untuk bangkit dan lalu bersinar bagi sesamanya seperti cahaya api itu. Saudara-saudara, simbol api unggun yang ada di depan ini mau memberitahukan kepada kita tentang api
yang mempunyai dua fungsi tadi, menghangatkan dan juga sekaligus dia memberikan kepada setiap kita cahaya yang begitu terang, yang menyinarkan dan menghangatkan. Bukankah itu pula yang terjadi ketika terang nyala lilin dalam setiap ibadah Natal dilakukan? Ada api-api kecil di sana yang menyala, dan untuk itu lilin perlu memberi diri dibakar. Lilin perlu memberi diri untuk kepanasan, tetapi menyebarkan kehangatan kepada sekitarnya. Saudara, kelahiran yang membebaskan harusnya menuntun kita kepada spiritualitas cinta kasih yang membebaskan. Bukan cinta yang membelenggu, bukan cinta yang menyebabkan seseorang itu terikat erat sama kita, tapi cinta yang melepaskan dia untuk betul-betul mengenal siapa Tuhannya, untuk betul-betul dia mengalami kemerdekaan oleh kuasa Tuhan, untuk betul-betul mengalami bukan sekedar terikat oleh berbagai macam ritual atau kebiasaan Natal, tapi mereka betul-betul boleh terbebas menyatakan dan merasakan Natal sekaligus memperagakannya kepada sesama. Kalau di dalam Yesaya tadi dikatakan seorang anak telah lahir, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Semua ini adalah menggambarkan tentang karya dan karakter sang pembebas itu, yang punya kuasa atas segalanya, bukan sekedar pemerintahan dunia ini, tapi di bumi dan di surga, yang menasihati seorang konselor sejati, yang perkasa dan tidak sanggup dikalahkan oleh apapun juga termasuk maut dan kematian. Bapa yang penuh kasih dan penuh kekal itu, dan Raja damai yang mendamaikan dan menghangatkan satu dengan yang lain, mengikat eratkan lagi yang terpisah, menyatukan lagi yang tadinya tidak saling berdekatan. Saudara-saudara, Natal ini adalah sebuah undangan untuk kita mengalami cinta kasih yang membebaskan itu. Dan untuk itu, biarlah kita membangun fellowship yang makin erat dengan Tuhan kita, seperti Simeon. Relationship yang erat dengan Tuhan kita, seperti Simeon. Dan begitu juga empowerment, pemberdayaan oleh Roh Kudus, yang membuat seorang bisa mengenal dan melihat Tuhan lebih dalam lagi. Dan encouragement, dorongan, semangat yang dari kuasa Tuhan itu menyebabkan kita juga bisa encouraging others, menyemangati orang lain, membebaskan mereka dari belenggu-belenggu kesusahan mereka hari ini, dari belenggu-belenggu penderitaan mereka hari ini, dari belenggu-belenggu beratnya hidup mereka hari ini. Selamat menikmati dan mengalami cinta kasih yang membebaskan itu, dan selamat membangun spiritualitas cinta kasih yang membebaskan itu di dalam dirimu. Dan mulai dari dirimu, sebarkanlah itu seperti oleh satu lilin, maka ada begitu banyak cahaya tersebar luas, menghangatkan dan menyinari. Amin. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang
penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Natal yang menurut versi kita dan bukan menurut versi Tuhan yang Dia inginkan untuk kita sungguh masuk ke dalam cinta kasih yang membebaskan itu, yang dihadirkannya lewat kelahirannya. Dan terang nyala lilin yang biasa dilakukan setiap Natal sesungguhnya bukan ritual rutin yang seperti upacara biasa. Ada sebuah penanda dan pesan yang penting dari nyala lilin ini, yaitu sebuah nyala lilin yang menghangatkan, yang membebaskan orang dari belenggu dinginnya kebekuan hati, dinginnya akan keegoisan, dan dinginnya hubungan yang satu dengan yang lain di dalam sebuah kekakuan dan tidak saling tegur sapa. Tetapi cinta kasih Tuhan yang membebaskan itu adalah seperti nyala lilin ini. Karena itu datanglah kepada sang sumber nyalanya, sang sumber cintanya yang membebaskan itu. Nyalakanlah api cinta yang membebaskan itu di dalam hati dan sebarkanlah itu ke segala penjuru.
Cahaya dari cintanya yang kudus itu yang datang buat mereka yang terbelenggu, yang datang untuk mereka yang tertindas hari ini, yang datang menghampiri mereka yang sedang ada di dalam ikatan-ikatan belenggu ketakutan, kekelaman, belenggu akan duka cita, perkabungan, dan belenggu-belenggu konflik yang terus berkepanjangan. Lantunkanlah kudusnya malam itu dengan hati yang kudus kepada Sang Maha Kudus kita persembahkan. Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan, lilin yang kami pegang ini bukan lilin kematian, melainkan lilin pengharapan.
bukan cahaya ketakutan, melainkan cahaya kehidupan. Sebab cahaya itu bersumber dari kasih cinta-Mu yang membebaskan. Dalam daya pembebasan-Mu itu, ya Allah, sekarang kami berdoa untuk mereka yang terjerat persekusi, terhimpit diskriminasi. Bebaskanlah mereka. Untuk mereka yang terhimpit oleh kepentingan-kepentingan sempit, terjerat sikap eksklusif, menganggap orang lain sekadar sebagai objek penderita. Bebaskanlah mereka. Kami berdoa untuk seluruh upaya kesetaraan di atas negeri ini, kesetaraan di atas dunia ini, kesetaraan yang ditandai dengan pelukan cinta, yang mengekspresikan berkat sayang-Mu yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami dalam Natal. Berkatilah seluruh upaya kesetaraan cinta itu. Kami juga berdoa, mari jadikanlah kami sebagai agen-agen pembebas bagi semesta yang menderita karena eksploitasi tanpa henti. Bagi sesama anggota bangsa yang menderita karena tak dianggap di negeri sendiri. Tuhan, mari tolonglah kami agar kami boleh menjadi agen pembebas yang membebaskan sesama kami di dalam cinta dan nama-Mu. Berkati seluruh penegak hukum, berkati pemerintah, berkati NGO-NGO yang bekerja melakukan karya-karya pembebasan atas negeri ini, pembebasan atas kemiskinan, pembebasan atas kemanusiaan, pembebasan atas agama, pembebasan atas sikap-sikap yang mengebiri kehidupan. Tuhan, berkatilah. Kami juga berdoa, bebaskanlah bangsa kami ini dari perasaan takut, sebab kami percaya Roh-Mu yang hidup berkarya di tengah-tengah kami. Jika Engkau membebaskan kami, menyelamatkan kami dengan Kristus yang hadir bagi kami, maka jadikanlah kehadiran kami bagai lilin yang menghangatkan, membebaskan sekeliling kami. Kami memohon dalam nama Kristus Yesus. Jika karya kelahiran-Mu adalah karya yang membebaskan, karya yang menghidupkan, maka biarlah gereja-Mu boleh menjadi perpanjangan tangan Allah untuk turut serta di dalam pembebasan itu. Biarlah Gema Natal tidak sekedar menjadi sebuah pesta hura-hura, terpuaskan perasaan akan kudusnya, sunyi dan heningnya malam, yang setelah itu berlalu begitu saja tanpa bekas. Biarlah setiap pesan Natal menjadi pesan yang bergema di hati setiap gereja-Mu untuk segera pergi keluar kandang kai masing-masing, pergi dari setiap kerapuhan dan kelemahan untuk menyongsong setiap karya yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Beri kekuatan-Mu, beri kemampuan-Mu terhadap gereja-Mu,
ketika seringkali gereja pun tak merasa bebas dengan dirinya. Tuhan, tolonglah. Ketika kami tak bebas karena kami merasa diri besar, atau ketika kami merasa diri kami kecil, lemah, tak berdaya, yang sekedar cukup beraktivitas di dalam gedung gereja ini, tapi enggan untuk melepaskan ego kami untuk mencintai orang lain. Di tengah kehidupan yang penuh bencana, dimanapun saat ini orang berteriak, biarlah gereja hadir, membebaskan setiap derita, air mata, dan setiap kesusahan. Dan biarlah bukan sekedar saat bencana itu ada, tapi di setiap waktu dan penjuru kehidupan kami tetap membawa karya pembebasan-Mu, seperti Engkau yang tak kenal lelah membebaskan kehidupan ini. Mampukan kami ya Bapa, dengan setiap daya, dana yang gereja miliki, potensi talenta yang ada, biarlah kami semuanya boleh mengerahkan itu semua hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Biarlah seperti nyala lilin ini, kami terus menyala di tengah ribut dan gaduhnya dunia, memberikan kebebasan, memberikan kehidupan bagi setiap orang yang berteriak memanggil nama Tuhan bagi dunia ini. Di dalam Engkau yang lahir Bapa, kami berseru dan memohon. Ya Tuhan, kami teringat untuk keluarga-keluarga yang tertindas oleh kekerasan demi kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga. Oh Tuhan, kasihanilah mereka yang menjadi korban kekerasan justru di rumah sendiri, yang menjadi korban kekerasan justru di tempat yang harusnya mereka mendapatkan kasih sayang dan anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang hari ini sedang bergumul menghadapi berbagai macam konflik rumah tangga yang sedang terjadi antara suami dan istri, orang tua dan anak, kakak beradik, mertua dan menantu, dan sanak saudara yang tidak akur satu dengan yang lain. Oh Tuhan, bebaskanlah hati mereka oleh cinta-Mu yang kudus, membuat damai Tuhan memimpin keluarga demi keluarga yang bergumul dengan berbagai macam belenggu hidup. Begitu juga kami berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga yang mengalami kekurangan di masa yang sulit ini, yang harus kehilangan pekerjaan, bahkan nafkah utama yang menjadi andalan mereka juga punah. Oh Tuhan, biar kiranya Engkau sendiri yang boleh beserta, berikan hikmat dan kekuatan kepada mereka menjalani masa susah ini bersama dengan Tuhan yang kasih-Nya ajaib dan mampu untuk membuat mereka berjalan lagi. Semangatilah lagi Tuhan keluarga demi keluarga yang bergumul dengan berbagai macam belenggu hidup. Begitu juga belenggu-belenggu ketakutan akan penyakit, ketakutan akan bencana, ketakutan akan musibah yang datang bertubi-tubi melanda bumi ini. Tuhan, kasihanilah dan sertailah mereka oleh cinta kasih-Mu yang ajaib itu, yang bukan saja membuat mereka menikmatinya, tapi mereka dihikmati oleh cinta itu, yang memimpin mereka untuk keluar dari belenggu-belenggu permasalahan hidup. Dan akhirnya Tuhan, di syafaat ini kami berdoa untuk setiap pribadi lepas pribadi yang hari ini di hadapan lilin yang menyala, sedang menyalakan cinta kasih yang membebaskan itu di dalam hati mereka. Biar spiritualitas cinta kasih yang membebaskan itu sungguh tertanam dan teralami di dalam kehidupan, membuat jadi pandu untuk melangkah lagi, membuat jadi pemimpin yang membawa lagi kepada sebuah kemerdekaan sejati di dalam Kristus Yesus. Tuhan, cinta-Mu membebaskan. Kuatkanlah kami dan mampukanlah kami
untuk senantiasa hidup di dalam karya pembebasan Tuhan itu, sambil tetap tengadah dan terus berkarya bagi karya pembebasan itu terjadi buat sekitar kami dan sekeliling kami. Seperti nyala lilin ini yang tersebar menyebarkan cahaya di tengah-tengah kondisi yang sedang penuh bahaya ini Tuhan. Berdayakanlah kami oleh cinta kasih-Mu yang membebaskan. Kami naikkan syafaat ini Tuhan, bersama sehati, sepakat di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengungkapkan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat sekalian, kelahiran Sang Pembebas sejati bukan saja mengumandangkan kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, seperti para malaikat dan gembala di padang, tetapi juga mengundang ucapan syukur bagi Allah yang Maha Kasih dengan memberi pemberian yang terbaik bagi Sang Pembebas itu, seperti yang dilakukan oleh kaum Majusi. Karena itu, tetaplah bersama bersyukur bagi Dia. Hai dunia, gembiralah dan sambut Raja-Mu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkah
Mari kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi Maha Mulia, pembebas umat yang terbelenggu, hati kami yang beku telah dicairkan oleh kasih ajaib-Mu. Dan karena itu, kami ingin menyatakan syukur kami atas karya pembebasan yang telah Engkau kerjakan. Apa yang kami berikan ini tidak sebanding dengan segala yang Kau limpahkan pada kami. Namun biarlah ini dapat dipakai untuk perluasan karya pembebasan-Mu bagi dunia yang masih terbelenggu dosa dan derita ini. Kami mempersembahkan persembahan kami di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tuturkanlah terus-menerus dan senantiasa kisah pembebasan Allah dan kasih yang membebaskan dari Allah bagi dunia yang masih terbelenggu. Kami siap menuturkannya kembali, perlengkapilah kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Sang Pahlawan pembebasan yang maha mulia, kini dan selamanya. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam lahirnya, malam menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Kasih karunia dari Allah Bapa Sang Pembebas, kekuatan anugerah dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus yang membebaskan setiap hati, beserta dengan kita sekalian mulai dari sekarang sampai Maranatha Kristus datang yang kedua kalinya.